Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Baik. oke, baik ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, nak, saya minta dulu ketua kelasnya untuk memimpin temannya untuk berdoa. Silakan, nak. Gerak. Sebelum kita belajar, maka kita baca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, nak, sudah memimpin temannya untuk berdoa. Selanjutnya Bapak akan absen dulu ya, cek kehadiran. Alisa, Ananda, Hidayat, Ilhamsyah, Rehan, Sakit, Pak. oh sakit. Ada suratnya, nak? Sudah tadi melapor di wali kelas, Pak. Oh, orang tuanya yang menelpon ke wali kelasnya. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi, nak. Coba ini materi kita, nak. Coba perhatikan di atas. Menggambar model. Jadi nanti untuk menggambar model ini ada dua pertemuan. Dua pertemuan ini pertemuan materi. Kita akan kaji tentang pengetahuannya, ya. Bagaimana itu menggambar model, apa unsur-unsurnya, apa tekniknya. Di dua lagi pertemuan nanti kita akan praktek, ya. Setelah melakukan pendalaman materi atau pembelajaran materi, praktek itu akan kita lakukan berupa menggambar tumbuhan nantinya mungkin, ataukah menggambar benda, ya. Seperti yang ke atas, kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang ingin kita capai, nak, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, prosedur menggambar menggunakan model. Jadi itu untuk kompetensi dasarnya. Indikatornya, nak, kalian harus mampu menguraikan unsur-unsur menggambar model, kemudian menjelaskan prinsip menggambar model, kemudian menguraikan teknik menggambar model, menjelaskan prosedur menggambar model, kemudian menganalisis teknik dan prosedur yang akan diterapkan dalam menggambar model. Jadi nanti di akhir pembelajaran, nak, ada LK yang harus kalian kerjakan, lembar kerja peserta didik, kemudian harus mampu menganalisis apa yang akan kalian gunakan, teknik apa yang kalian akan gunakan, bagaimana prosedurnya, kemudian bahannya yang akan kalian gunakan dalam menggambar model. Nah, sebentar diberikan kertas, itu yang akan kalian analisis berdasarkan materi dan hasil diskusi. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, nak, coba perhatikan di atas, saya perbesar ya. Kita lagi sedikit supaya jelas. Sudah jelas? Oke. Tujuan pembelajaran kali ini ada 5 sesuai dengan indikator yang tadi, nak. Yang pertama itu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan unsur-unsur, ya, unsur-unsur dalam menggambar model dengan benar. Jadi harapannya kalian sudah mengetahui di situ unsur-unsurnya setelah berdiskusi dan menggali informasi, ya. Yang kedua itu setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian harus mampu menjelaskan prinsip menggambar menggunakan model dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian harus mampu menganalisis teknik yang digunakan dalam menggambar model. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian harus mampu mengidentifikasi prinsip dalam menggambar model. Kemudian yang kelima, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian harus mampu menganalisis teknik prosedur yang akan digunakan dalam menggambar model dengan benar.
untuk mencapai tujuan ini, nah, tujuan pembelajaran itu yang dari 5 itu, kalian harus betul-betul mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kemudian pada saat diskusi sebentar betul-betul harus diaktif ya, supaya apa yang akan kalian cari dari diskusi itu bisa ditemukan. Setiap pemecahan rumusan masalah bisa terselesaikan dengan baik ya. Kemudian jalannya pembelajaran harus diikuti dengan baik. Ada objeknya di depan. Coba perhatikan. Menurut kalian dari gambar tersebut, apa yang kalian pahami? Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Coba, ada yang bisa mengungkapkan, Nak? Oke, silakan, Nak. Nama saya Lelika. Yang saya amati dari gambar tersebut ada seseorang yang sedang menggambar dan ada yang sedang menjadi objek gambar. Oke, terima kasih, Nak. Silakan duduk. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjelaskan apa yang kalian amati tentang gambar tersebut? Karena ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita, Nak. Oke, ada lagi yang bisa mengungkapkan, Nak, apa yang kalian amati tentang gambar di atas? Karena ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari ke depan. Siapa, Nak? Saya, Pak. Oke, silakan, Nak. Nama saya Rizky. Menurut pengamatan saya, Pak, dari gambar tersebut ada seorang menggambar ibu-ibu yang sedang duduk di depannya. Benar yang dikatakan temannya ya. Di sini ada orang yang sedang menggambar. Kemudian ada orang yang menjadi objek gambar. Objek gambar itu, Nak, sama dengan model, ya. Sama dengan model. Materi kita itu menggambar model. Jadi menggambar model itu, Nak, harus ada modelnya, ya. Harus ada modelnya. Jadi nanti pada saat kita akan menggambar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu objek modelnya, kemudian menyiapkan modelnya, baru memulai menggambar. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Oke. Selanjutnya, di kegiatan diskusi nanti, Nak, kegiatan diskusi kita akan mengkaji bagaimana menggambar menggunakan model yang baik. Mulai dari kita bahas mungkin tentang prinsip-prinsip, tentang unsur-unsur, kemudian bagaimana langkah-langkahnya menggambar model yang baik, kemudian teknik menggambar model jika disesuaikan dengan bahan yang kita inginkan. Karena di sini pasti ada yang mau menggambar menggunakan bahan ini, misalnya pensil. Ada mungkin yang mau menggambar menggunakan pulpen. Ada mungkin yang menggambar menggunakan spidolka. Karena kalau saya tentukan, nanti kalian tidak bebas ya, yang sampai kalian tidak berminat tentang tugas tersebut. Oke, selanjutnya coba perhatikan ke atas, laki-lakinya coba perhatikan, Nak. Ya, apa itu menggambar model? Ya, kemarin kan sudah literasi, sudah membaca di rumahnya sebelum hari ini. Jadi sudah ada pemahaman kalian. Apalagi tadi saya tampilkan gambar, yang gambar orang yang menggambar itu, ya, yang ini, ya, yang ini. Nah, jadi sudah ada pasti dalam pikiran kalian tentang apa itu menggambar model, ya. Saya, Pak. Oke, silakan, Nak. Nama saya Bunga Dahlia. Menggambar model merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menentukan objek berupa manusia, hewan, tumbuhan yang disusun dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Oke, terima kasih, Nak. Duduk. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu.
benar nak yang dikatakan oleh temannya tadi, Bunga Dahlia. Menggambar model itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menentukan objek gambar terlebih dahulu. Kayak tadi ya, yang pertama, yang ini, coba. Yang ini ada objeknya, baik itu berupa apa lagi tadi? Hewan, tumbuhan, apa lagi? Manusia, bisa juga benda, ya, sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan. Oke. Ada lagi nak yang mau mengemukakan menurut kalian apa itu pengertian menggambar model? Coba, siapa? Ayo Pak. Oke, silakan nak. Nama saya Wandi. Menurut saya menggambar model itu adalah menggambar yang dilakukan dengan menyelesaikan objek model yang akan digambar. Oke, terima kasih nak, silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Wandi. Ya, oke. Menurut Wandi, menggambar model itu adalah kegiatan yang apa lagi tadi? Kegiatan yang dilakukan dengan menyesuaikan objek model yang akan digambar. Jadi harus disesuaikan. Misalnya Bapak mau menggambar laptop, apa yang Bapak gambar itu harus sesuaikan dengan objek modelnya laptop ini dalam gambar yang Bapak buat, ya. Makanya ada model. Oke, selanjutnya coba perhatikan di sini. Perhatikan di atas. Pengertian menggambar model yang saya ambil dari buku panduan kalian yang ini ya, di halaman 5. Ini yang saya kutip. Menggambar model merupakan di halaman 5. Kegiatan yang diawali dengan menentukan objek yang akan digambar. Jadi sebelum menggambar model harus ditentukan dulu objeknya. Baik itu berupa hewan, bisa juga berupa tumbuhan, bisa berupa manusia, dan kumpulan benda-benda. Bisa kumpulan benda-benda, misalnya ada teko ya. Teko, ada cangkir, ada kue bulunya, kue panadanya di situ dalam satu kesatuan, ya, kumpulan benda-benda. Tentunya disusun sesuai dengan komposisi. Sebentar kita bahas tentang komposisi, proporsi, keseimbangan yang baik sehingga gambar memiliki suatu kesatuan yang utuh. Jadi pada saat menggambar model harus disesuaikan dengan prinsip ini: komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan, ya, baru dikatakan gambar itu bagus, ya. Selanjutnya ada pertanyaan di sini nak tentang menggambar model? Tidak ada ya? Ada? Oke, lanjut. Ini nak yang tadi, komposisi, proporsi, keseimbangan, ini merupakan unsur-unsur menggambar model. Coba buka di halaman berapa di situ nak unsur-unsur? Bukan unsur-unsur, apa lagi? Prinsip. Halaman 7 ya. Buka di buku panduannya. Bisa juga di buku referensi lainnya yang besar, ya. Oke. Di sini ada beberapa unsur-unsur menggambar model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Tetapi di buku panduan yang ini ada berapa di situ nak? Coba lihat. Perhatikan.
Oke, perhatikan nak. Jadi ketika menggambar model harus disesuaikan dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, kemudian kesatuan, baru dikatakan gambar kita itu sesuai dengan prinsip menggambar itu sendiri, ya. Baru dikatakan gambar kita itu memiliki keindahan, ya, atau terlihat nampak bagus jika disesuaikan dengan yang ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang ini, ya. Cuma hanya beberapa, nanti lebih luasnya dibahas secara berkelompok melalui diskusi. Yang pengertian tadi, nak, ketika kita menggambar harus disesuaikan ini, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, itu merupakan sebuah prinsip menggambar model. Jadi kalau mau menggambar model tadi itu bagus, harus disesuaikan dengan prinsip menggambar ini, ya. Kalau mau bagus harus disesuaikan ini. Apa itu prinsipnya? Coba lihat. Yang pertama itu komposisi. Apa itu komposisi, nak? Komposisi adalah merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang akan digunakan dalam menggambar model, ya. Cara menyusunnya itu ada 3, ya. Ada komposisi simetris seperti ini, nanti akan dibahas lebih lanjut di diskusi. Asimetris dia seperti ini, sentral seperti ini. Kalau simetris itu atas, bawah, kiri, kanan seimbang dengan objek yang sama, artinya sama besar ukuran atau bentuk. Kalau asimetris objeknya berbeda tapi tetap memperhatikan keseimbangannya kiri, kanan, atas, bawah. Kalau sentral ada titik fokus, ini yang di tengah-tengah, yang lain pendukung tapi tetap seimbang, ya. Nah, yang kedua itu ada namanya proporsi, ya. Prinsip yang kedua ada namanya proporsi. Proporsi itu seperti apa, nak? Seperti ini. Ketika kalian menggambar mungkin nanas dan stroberi, jangan sampai nanasnya begini besarnya, kemudian stroberinya begini besarnya, hampir sama besar. Artinya tidak sesuai dengan proporsi antara benda ini sama benda ini. Mestinya itu, nak, nanas besar, stroberi yang kecil, sama dengan ini, nak. Ini kendinya besar, kemudian gelasnya kecil. Jangan sampai kendi sama gelas sama besar, ya. Apelnya kayak begitu. Kalau keseimbangan, keselarasan antara ulangi, keselarasan antara bidang gambar, artinya gambarnya, objek gambar itu objeknya, gambar yang dihasilkan hasilnya di dalam gambar itu sendiri, ya. Harus seimbang betul, mulai dari warnanya harus sama, ya. Artinya antara benda satu dengan benda yang lain harus kontras, maupun dari penentuan ukurannya, jangan sampai terlalu ke kiri kah, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Coba lihat ini kan seimbang, ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Nah, dia tetap memperhatikan keseimbangan. Jadi nanti kalau kalian menggambar harus seperti itu, memperhatikan keseimbangan. Jangan gambarmu terlalu ke kiri kah, atau terlalu ke kanan, terlalu ke atas. Karena ada beberapa orang yang menggambar seperti ini. Coba perhatikan ke sini, seperti ini. Ini bidang gambar atau buku gambar, ya. Ada biasanya menggambar seperti bentuknya. Objek gambarnya dia di sebelah sini, sedangkan di sini banyak yang kosong. Di sini, ya, banyak yang kosong. Artinya tidak seimbang, ya. Tidak seimbang antara ini sama yang ini.
Coba lihat di sini dia betul-betul memperhatikan keseimbangan ya kiri kanannya. Untuk anggaplah gambarnya itu berupa ya semacam kopi lah. Nah, ya di sini terlalu jauh, di sini dekat sekali, namanya tidak seimbang. Ya. Selanjutnya kesatuan. Apa itu kesatuan, nak? Coba. Kesatuan adalah oke. Kesatuan itu seperti ini. Coba dilihat di situ contohnya. Ada apa di situ, nak? Ada gambar apa saja di situ? 1, 2, 3. Di sini ada gelas. Di sini cangkir ya. Nah, di sini ada buah. Di sini ada apanya? Tekonya. Tekonya ya. Nah, artinya ini satu kesatuan, tidak terpisahkan. Yang bagaimana itu bukan satu kesatuan, nak? Yang seperti ini, nak. Ada gambar di sini, ada gambar di sini, ada gambar di sini, kemudian ada gambar di sini. Ini salah, terpisah. Ya, satu kesatuan itu ya tidak boleh ada ya yang sampai terlalu jauh jaraknya. Mengerti maksudnya? Ya, mengerti ya? Satu kesatuan seperti itu. Nih, coba perhatikan yang ini. Dilingkari di situ. Yang selanjutnya ini adalah unsur-unsur. Yang tadi prinsip. Unsur-unsur lagi. Unsur-unsur itu ada beberapa, nak. Kalau di buku mungkin hanya ada beberapa di situ. Berapa di situ, nak? Unsur-unsur. Halaman berapa lagi nih? 10. 10. Coba lihat di halaman 10. Ada gambar apel di situ. Apa di situ yang ada unsur-unsurnya? Apa ada di situ, nak? Garis. Bentuk. Tekstur. Ada 5. Ya. Kalau di sini Bapak tampilkan beberapa. Yang pertama itu ada titik. Ini unsur paling terkecil. Ada garis. Ada bidang. Ada bentuk. Ada ruang. Ada warna. Ada tekstur. Ada gelap terang. Ya. Mungkin lebih bagusnya kalau saya tampilkan seperti ini ya. Coba lihat. Ini ya. Titik. Titik itu unsur terkecil. Pasti ada titik di sini kelihatan ya. Pasti ada titik-titik di sini di arsiran. Itulah unsur terkecil. Kalau garis, mana itu garis? Garis itu ini garisnya. Ini garis. Ya. Bidang itu yang mana? Coba lihat. Ini lingkaran. Apa lagi namanya? Lingkaran ya. Ini bidang namanya. Kayak tabung bentuknya. Ini kayak ya. Misalnya gelap terang. Unsur-unsur menggambarkan ada gelap terang. Ini gelap terangnya. Di sini gelap, di sini terang. Jadi kalau mau bagus gambar tak, usahakan banyak unsur-unsur gambarnya di dalam. Biasa kan kalian biasa menggambar cuma garis tok ya, garis tok seperti ini. Menggambar apa lagi? Anggaplah drum, gambar drum. Cuma garis tok seperti ini. Tapi ketika dikasih arsiran, kemudian dia akan nampak kayak 3 dimensi, baru hasilnya kayak nyata dilihat. Tapi kalau hanya sebatas garis saja seperti ini, kayak kopi tidak ada gulanya, hambar, ya. Oke, jadi kalau kalian nanti disuruh menggambar, harus ada unsur gelap terangnya di dalam, ya.
Kemudian tekstur. Tekstur itu yang mana? Tekstur itu kesan kasar atau halus pada permukaan benda. Ya. Tekstur itu kesan kasar atau halus pada permukaan. Coba lihat. Ini dibuat arsiran seperti kayak kasar, ya. Kasarnya itu daun, ya. Tuh. Lanjut ya. Ini kesan kasar, nah. Mengerti maksudnya kesan kasar ya? Kayak ini. Kesan kasar itu dibuat melalui sebuah arsiran ya. Selanjutnya ada teknik. Tadi sudah prinsip, sudah unsur-unsur. Teknik lagi. Teknik itu ada beberapa di buku, ada juga di referensi lain mana. Yang pertama itu teknik arsir. Teknik arsir untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi dibahas di diskusi. Yang kedua ada teknik dusel atau teknik gosok. Nanti dibahas di diskusi. Kemudian ada pointillis. Pointillis itu teknik titik-titik. Coba lihat yang ini. Ini membentuk sebuah gambar bunga, tapi bukan diarsir, bukan digosok, tapi di titik-titik. Jadi kalau untuk kesan gelap seperti ini, maka titik-titiknya itu dibuat serapat mungkin. Tapi kalau untuk kesan seperti ini yang kayak terang, dibuat serenggang mungkin titik-titiknya. Siapa tahu nanti pada saat menggambar model, setelah pertemuan selanjutnya, ada yang mau menggunakan teknik ini, silakan ya. Ataukah ada yang mau menggunakan teknik ini, menggunakan pensil warna, ataukah menggunakan spidol, bisa ya. Oke. Untuk teknik hanya 2 saja yang saya jelaskan ya. 3 saja, teknik dusel, teknik arsir, sama pointillis. Selanjutnya nanti dibahas di diskusi, kalian cari sendiri nanti secara literaturkah, melalui buku atau melalui sumber internet. Selanjutnya langkah-langkah menggambar model. Langkah-langkah menggambar model ada di halaman berapa sih Nak? Halaman 13 ya. Oke, 13. Langkah-langkahnya di situ mulai dari 1 sampai 6. Yang pertama itu menyiapkan topik gambar yang akan digambar sampai di penyelesaian akhir. Nanti dibahas di diskusi berdasarkan kajiannya ya. Literaturnya melalui buku ataupun melalui internet. Selanjutnya kita akan melakukan pemutaran video. Perhatikan ke atas. Ya, masih lemas dulu ya. Yuk siap, gerak. Coba berdiri. Ya, berdiri. Masih iklan ya, videonya masih iklan. Belum. Sedikit. Berdiri. Belakangnya berdiri. Nah, ya, jangan gitu ya. Coba. Tangan di atas. Ya, kasih lemas. Goyang tangannya. Ya, begini lagi. Ya. Terus begini. Gosok. Kasih keras. Ya. Simpan di bibirnya. Ya. Gosok lagi. Coba mendengar. Ikut instruksi. Gosok. Ya. Lagi. Simpan di bibirnya. Ya. Anggaplah itu kayak hangat-hangat kue bolu ya. Nah. Oke, duduk siap. Gerak. Duduk kembali. Ya. Coba kaki yang ke depan. Kalau medianya atau alatnya apa yang digunakan nak? Oke, pensil. Kemudian ini objeknya ya. Ini objeknya.
Di sini mungkin gambar yang ditampilkan, anggaplah ini adalah sebuah benda asli ya yang dia lihat, yang dia amati, cuma gambar yang dia perlihatkan. Yang pertama dia buat dulu sketsanya, sketsa. Coba dilihat di situ langkah-langkah, ada situ pembuatan sketsa. Ya, halaman 13. Halaman 13. Ya. Tidak jelas ya, kalau jelas. Ya, setelah dibuat sketsanya, Kasih full screen. ini sketsa dibuat berdasarkan objek yang diamati, ya. 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 Perhatikan nak. Setelah dibuat sketsanya, baru dibuat detail perlahan-lahan nak setiap objek yang dia amati. Misalnya ini bagian atasnya. Tuh, dia mulai arsir. Ini namanya unsur-unsur gelap terang. Tuh. Teknik arsir. Teknik arsir itu bisa bulat-bulat seperti ini menggunakan pensil, bisa juga memanjang, berulang-ulang. Ya. Kalau teknik dusel itu diarsir dulu baru digosok. Ya. Ya. Ini namanya teknik arsir. Siapa tahu nanti ada yang mau menggunakan teknik ini, ya bisa. Ya. Ini dilihat berdasarkan pencahayaannya objek, ya. Kalau di sini gelap, dibuat agak gelap bagian sini, ya. Coba lihat. Tuh. Kalau di sini agak gelap-gelap, di sini dibuat. Kalau di sini agak gelap-gelap, di sini juga dibuat agak gelap. Buka kopi muna. Ya. Ya. Disesuaikan apa yang diamati di objek gambar. Seperti itu ya. Ya, ini gelap. Coba lihat di sini gelap. Ya, coba perhatikan gambarnya hampir jadi. Di sini ada gelap bayangannya, betul-betul disesuaikan ya. Ya, jadi kalau misalnya di sini terang, di sini juga dikasih terang, ya. Tuh, jadi kayak 3 dimensi nampaknya. Jadi kalau kalian nanti menggambar begitu juga caranya pasti jadi gambarnya ya. Nanti dibimbing. Senang saja. Oke, itu hasil dari pemutaran video. Kita lanjut. Coba perhatikan ke sini nak, perhatikan lagi ke sini. Setelah Bapak menjelaskan beberapa tadi, ya, penjelasan sepintas tentang prinsip teknik, apa lagi? Prinsip teknik prosedur atau langkah-langkah menggambar sama unsur-unsur. Saya bantu lagi dengan video supaya kalian bisa lebih memahami. Sekarang kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang itu tadi. Siapa tahu ada yang belum dipahami atau ada yang mau dipahami tentang prinsip unsur, prosedur ataupun tekniknya. Buat pertanyaan di sini. Buat 4 pertanyaan nak. Buat 4 pertanyaan tentang unsur kah 1, tentang prinsip 1, tentang teknik, tentang prosedur atau langkah-langkah. Kemudian pertanyaan itu dibuat pada kertas, dikumpul ke sini. Bisa dilakukan sekarang. Bisa dilakukan ya. Coba. Kertas. Ya, ada ya. Mana kertas mana? Ya. Ya.
ya, empat ke atasnya. Sudah. Sekarang buat pertanyaan itu. Entahkah itu bagaimana penggunaan proporsi yang baik sehingga gambarnya terlihat bagus untuk prinsip ya, atau ya apa sih pembagiannya komposisi supaya lebih jelas. Tadi kan tidak terlalu jelas, Bapak jelaskan ya, saya bisa dikasih partner diskusi nanti. Bisa juga apa sih unsur prinsip dalam menggambar model ya. Atau apa saja teknik atau apa saja alat yang digunakan atau bahan yang digunakan pada setiap teknik menggambar model ya. Bisa. Seperti pertanyaan yang belum dipahami yang nantinya pada pembagian kelompok itu yang akan memecahkan. Anggaplah ini sebagai sebuah rumusan masalah ya, yang mau dipecahkan atau dibuat hipotesisnya. Atau bisa juga bagaimana penggunaan unsur-unsur menggambar model yang baik, atau bagaimana penerapan unsur-unsur gambar model yang bagus sehingga karya gambar modelnya nampak lebih indah. Bisa. Sudah? Ayo cepat. Bisa juga bagaimana sih langkah-langkah pointilitis, teknik pointilitis. Tulis cepat, tulis. Sudah? Coba kelihatan angkat naik kertasnya. Ya. Oke, simpan saya dulu ya di sampingnya. Simpan saya dulu di sampingnya. Sebentar akan dipukul. Coba perhatikan lagi ke depan. Pembagian kelompok. Ya. Sekarang pembagian kelompok. Berdasarkan absen. Berdasarkan absennya, nomor urut 1 sampai 7 kelompok unsur. Coba angkat tangan kelompok unsur nomor urut 1 sampai 7. Angkat tangan nak. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Nomor urut 8 sampai 14 kelompok prinsip menggambar model. Angkat tangan. Nomor 8 sampai 14, angkat tangan nak. 1 2 3 4 dan ada yang tidak hadir ya? Ada. Oh iya. Selanjutnya kelompok teknik nomor 15 sampai 21. Angkat tangan dulu. Oke. Kemudian kelompok prosedur nomor 22 sampai 28. Angkat tangan prosedur atau langkah-langkah. Kenapa sedikit sekali? Kasih tinggi. Ya. Oke, turunkan. Sekarang kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Karena kalau ini kan tidak bisa diadakan diskusi. Ya. Sekarang buat kelompok masing-masing. Mengerti? Mengerti? Oke, buat sekarang. Ayo. Sesuaikan dengan kelompoknya. Ya. Bisa digunakan, bisa
Bisa tidak menggunakan kursi masing-masing ya, kursinya ada sama supaya tidak terlalu jauh begini ya. Ya. Woi, bawa nafas kamu. Ambil nomornya. Anakku coba belakang dulu. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Sudah? Oke. Perhatikan ke sini. Sekarang tunjuk satu orang di antara satu kelompok itu menjadi ketuanya. Coba. Nah, berdiri yang menjadi ketuanya. 1, 2, yang mana? Ya. Apa ini? Oke. Ini. Oke, yang ini. Berdasarkan kesepakatanmu, siapa tahu ada perubahan. Bisa berubah ya. Yang mana? Yang ini. Ini ketuanya. Ada yang di sini. Oke. Oke. Di sini. Sudah. Di setiap kelompok pertanyaan-pertanyaan tadi dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Misalnya prinsip, kumpul itu prinsip, pertanyaan-pertanyaan prinsipnya. Ya. Misalnya ini kan sudah dikumpulkan nah, toh pertanyaannya, prinsip, prosedur, teknik, unsur, kumpulkan semua, ya. Oke. Yang mana kelompoknya prosedur? Prosedur? Nah, yang ini prosedur. Ya. Coba bagi pertanyaannya itu. Prinsip, yang mana kelompoknya prinsip? Prinsip. Kalau teknik ini ya. Bawa ke prinsip. Yang mana prinsip? Yang mana prinsip nak? Sana, bawa ke prinsip. Ya, masih ada di sana. Unsur ini prinsip.
prosedur bagi. Bisa? Di belakangnya bisa. Di sini. Oke. Di situ dari hasil pertanyaan-pertanyaan temannya buat dalam satu kertas, rangkum ini dalam suatu kertas, itu yang kalian ucapkan. Sebentar ada tambahan dari Bapak, tulis di sini ya pertanyaan-pertanyaannya. Setelah kalian kumpulkan, susun pertanyaan-pertanyaan itu, bagi-bagi ke temannya ya. Bagi-bagi ke temannya, yang mana yang temanmu yang ini dia kerjakan, yang mana temanmu yang ini dia kerjakan. Kemudian kaji berdasarkan buku paketnya. Kaji berdasarkan buku pendukungnya, cari di sini. Kemudian kaji berdasarkan media informasi melalui internet, ya. Makanya HP saya bebaskan hari ini, ya. Bebas dipakai. Susun nak di sini, ya. Susun. Gimana juru tulis? Sekarang sudah dibagi kelompoknya masing-masing, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, setiap kelompok itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi dibuat oleh temannya, susun di sini A, B, C atau 1, 2, 3, 4. Kemudian tambahkan pertanyaannya Bapak ke dalam. Setelah disusun, bagi-bagi ke temannya untuk dipecahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada yang kerjakan mungkin teknik arsir, ada yang jelaskan mungkin teknik dusel, kayak begitu ya. Kemudian setiap apa yang nak kerjakan temanmu ditulis kembali di dalam sini, menjawab pertanyaan tadi dalam kurung, tulis namanya supaya tahu nanti, oh ini yang aktif. Ngerti ya? Selanjutnya, kalau sudah selesai nanti itu semua, baru ditampilkan kelompoknya masing-masing. Dibacakan satu persatu, yang lain menyimak, kemudian bisa memberikan tanggapan berupa pertanyaan kah atau tanggapan, ya. Mengerti? Ada pertanyaan nak? Berapa tadi? Jawab nih. Ya, oke. Silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bagi-bagi tugasmu supaya cepat selesai nak, ya. Bisa ya? Oke. Susun dulu pertanyaannya. Ada yang mencari di HP? Ini juga sama.
ini keseimbangan ini kesatuan nanti apakah bisa sama misalnya ini proporsi ini juga proporsi nanti dalam kurung namanya ya semua Jangan gitu. kalau yang ini Mana? tapi ada di sini sebelah perang Ini begini kan? Untuk tangan anda. ini tuh ada warna tapi kalau ada yang tidak menggunakan warna jelaskan aja bagaimana kalau kita menggunakan warna seperti Ini udah makan boleh. kalau misalnya gelap gelap lagi terang iya terang Ada nanti video yang bisa kita itu dikasih forward lagi nanti waktu di Amerika kalau kita itu ada ini tuh belum ini beli kulit hasil ambil dari satu saja sudah dibagi-bagi Kak. Sudah dibagi. Jangan berdasarkan tugasnya. Oke. Selanjutnya. Ada semua di sini. Dari diri Oke, coba perhatian ke sini nak. Berhenti bekerja dulu, berhenti bekerja. Ya, tidak ada yang menulis. Pembelajaran hari ini nak cukup sampai sekian. Cukup sampai sekian. Jadi minggu depan apa yang kalian gali hari ini kita akan presentasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi saya akan refleksi dulu pembelajaran apa saja yang telah digali hari ini. Yang pertama itu nak saya sudah menyampaikan tadi beberapa materi singkat di depan. Kemudian kalian mengamati. Setelah itu kita telah merumuskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah
dicoba untuk diselesaikan. Setelah itu kita sudah pembagian kelompok dan sudah mencoba untuk menggali atau membuat hipotesis tentang pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi untuk minggu depan kalian harus siap menampilkan apa yang kita lakukan hari ini. Bisa ya? Bisa. Semangat. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Untuk minggu depan siapa yang pertama tampil duluan? Atau diacak? Diacak ya? Diacak. Siapa yang duluan tampil? Kemudian laporannya itu usahakan dibuat dalam bentuk laporannya itu kalian tulis tangan saja, bisa juga diketik kalau mau diketik, berupa pertanyaan kemudian jawabannya. Kemudian itu saja yang dibaca untuk ditampilkan ke depan. Kemudian untuk ketua kelas, potong situ ya. Ketua kelas, minta tolong nak, sebelum diakhiri pembelajaran ini, silakan berdoa. Duduk siap, gerak. Ya, siap, siap. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ketua kelas terima kasih sudah memimpin doanya. Yang lain saya harap dikerjakan di rumah ya, diselesaikan itu, jangan sampai minggu depan belum selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.